Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan UAS dengan mata kuliah komunikasi organisasi. Di sini saya dari kelompok 1 yang di dalamnya ada 3 anggota. Pertama bernama Bintang Karisma, Gibeon Nathanael, dan saya sendiri Renaldi Ardianto. Pertama, di sini ada penyebab jadi ID tutup. Penyebab jadi ID tutup menjadi krisis sebelum dinyatakan resmi tutup pada 31 Maret 2023 karena akan berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Karena adanya banyak kerugian yang cukup besar di perusahaan JD.com tersebut sehingga harus melakukan PHK ratusan karyawannya. Di sini JD.ID resmi mengumumkan menutup total usahanya di Indonesia pada 31 Maret melalui website resminya. Bahkan layanan e-commerce ini juga akan menyetop menerima pesanan mulai 15 Februari 2023. Di sini ada level krisis JD.ID. Level krisis JD.ID ini dari beberapa data mengatakan jika sejak akhir tahun 2022, JD.ID yang merupakan anak perusahaan asal Tiongkok, JD.com, sudah mengalami banyak kerugian yang cukup besar. Maka menjadi alasan utama mereka melakukan PHK ratusan karyawan tersebut melalui pengumuman resmi tutupnya JD.ID di Jakarta, mulai mengosongkan stok dan sedang mengadakan clearance sale. Namun, di level krisis JD.ID sekarang, hingga kini belum diketahui pasti bagaimana nasib produk sisa yang kemungkinan ada, serta nasib karyawan perusahaan. Di akhir JD.ID krisis, dikarenakan banyaknya diskon besar-besaran yang dari 80% sampai 99% di akhir kebangkrutan JD.ID. Dan level krisis mikro atau makro pun sudah tidak banyak diminati oleh khalayak masyarakat maupun di dalam negeri ataupun luar negeri. Tahapan terjadinya krisis JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dengan mengemban misi Make the Joy Happen atau menghadirkan kebahagiaan, di mana jumlah produk yang ditawarkan dapat tumbuh menjadi 100.000 SKU pada akhir tahun 2016, merasa drastis dibanding dengan tahun 2015 yang hanya mampu mencatatkan penjualan kurang lebih dari 10.000 SKU. Bahkan JD.ID berhasil menduduki peringkat ke-10 di antara situs e-commerce teratas di Indonesia pada 2022. Dengan kunjungan web mencapai 2,34 juta per bulan, lebih unggul bila dibandingkan Tokopedia yang hanya mengalami kunjungan web sebanyak 158,4 juta. Krisis JD.ID mengalami krisis usai pasar global dihantam lonjakan inflasi, pendapatan yang mulai menurun. JD.ID terpaksa melakukan beberapa pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa waktu lalu dengan memecat 30% atau sekitar 200-an pegawai. Sayangnya cara yang dilakukan JD.ID ini belum cukup mampu menekan kerugian yang dialami oleh induk perusahaan hingga akhirnya JD.ID memutuskan untuk hengkang dari pasar Indonesia dengan menghentikan operasi JD.ID dan mulai berfokus untuk membangun jaringan rantai pasok lintas negara di pasar internasional. Pasca krisis, JD.ID resmi mengumumkan menutup total usaha di Indonesia pada 31 Maret 2023. Melalui website resminya, bahkan layanan e-commerce ini juga menerima pesanan mulai 15 Februari 2023. JD.ID hanya melayani pesanan terakhir pelanggan hingga 15 Februari 2023. Setelah itu, perusahaan akan secara bertahap menutup layanan hingga tutup permanen pada akhir Maret. Resmi menutup perusahaan di akhir 2023. Situasi krisis yang terbentuk.
Buat moral, sebelum mengumumkan penutupan, layanan pihak JDID sebenarnya telah melakukan pemutusan kerja hubungan atau PHK pada pertengahan Desember 2020. Jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang atau sekitar 30% dari total pekerja JDID. Akut, setelah terjadi krisis usai pasar global dihantam lonjakan inflasi, JDID juga melakukan PHK selanjutnya di tahun 2022 dengan mengurangkan lagi 30% dari pegawainya. Dan kronis hingga akhirnya terjadi pengumuman resmi dari JDID, layanan e-commerce ini juga menyetop menerima pesanan mulai dari 15 Februari 2003 sebelum pengumuman tutup permanen. Resolusi, JDID mengumumkan resmi penutup halaman resminya dan akhirnya akan menutup total usahanya di Indonesia pada 31 Maret 2003 melalui website resminya. Poin yang kelima ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh JDID, yaitu merubah strategi bisnis. Head of Corporate Communication of Public Affairs JDID, Setya Yuda Indraswara, menjelaskan efisiensi diperlukan sebagai jawaban atas tantangan perubahan bisnis yang bergerak cepat baru-baru ini. Kemudian sehingga manajemen JDID merespon perubahan ini, salah satunya dengan perampingan agar perusahaan bisa terus bergerak sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dan poin yang terakhir ada dampak, ada dua, yaitu negatif. Yang pertama, pemecatan karyawan secara besar-besaran hingga 200 orang, dan juga ada perusahaan logistik delivery walaupun tidak secara real tapi sangat berdampak. Kemudian ada dampak positif, yaitu pihak JDID berkomitmen untuk terus mendukung ex-karyawan yang terdampak PHK ini dengan memberikan asuransi sebagaimana mestinya. Dan JDID juga memberikan rekomendasi promosi serta hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.